Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten YouTube Rikana Ceta. Pada hari ini, tanggal 12 November 2022, ini hari apa ya, Mbak? Atau saya memanggilnya Mbak aja karena beliau adalah teman prajabatan seangkatan saya. Beliau adalah Dokter Gigi Widya Hastuti MKes. Beliau sehari-hari berdinas atau bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Mbak Widya, dipersilahkan deh untuk memperkenalkan diri dulu, biar teman-teman di konten YouTube Rikana Ceta ini tahu siapa sih ini dan apa sih topik bahasan kita pada hari ini di hari Kesehatan Nasional yang ke berapa ya Mbak ya? 58. Ke 58. Monggo Mbak Widya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rita yang cantik. Terima kasih. Baik. Dan seluruh penonton daripada YouTube dari Mbak Rita ini, alhamdulillah hari ini diajak Mbak Rita untuk berbagi, semoga ini nanti menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Ya. Berbagi konten ilmu, Amin. konten edukasi ya Mbak ya. Baik. Hari ini di Hari Kesehatan Nasional ini Mbak, topik kita apa ya? Kesehatan gigi dan mulut pastinya. Karena berkaitan dengan dokter gigi. Mbak Widya ini apa ya? Beliau ahlinya lah di bidang kegigian. Sampai beliaunya ini membawa bagaimana nanti mungkin beliaunya akan menjelaskan bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Jadi terkait HKN ini kita ada tema yaitu Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Iya. Jadi kalau ahlinya sih saya ini bukan spesialis, bukan apa, tapi alhamdulillah pernah mengenyam pendidikan terkait kedokteran gigi. Oke. Jadi nanti kita sharing sekitar hal-hal yang umum gitu ya. nih. Jadi yang simpel-simpel yang mungkin untuk di konten YouTube Rikana Ceta ini teman-teman bisa mengetahui apa sih gigi itu dan lain sebagainya. Mbak, gigi itu apa sih Mbak? Gigi ya? Ya, gigi. Setiap manusia pasti memiliki gigi. Ya, betul. Jadi gigi ini termasuk dari salah satu organ tubuh manusia, ya, termasuk dalam sistem pencernaan tubuh manusia, karena nanti setelah melewati rongga mulut, nanti kan akan dikunyah oleh gigi keligi. Gigi ini merupakan jaringan paling keras daripada jaringan tubuh yang lainnya, Mbak Dirka. Makanya kalau ada kasus seperti kecelakaan pesawat terbang itu juga yang diidentifikasi kan itu adalah gigi forensik. Nah, karena itu tidak mudah terbakar juga. Jadi gigi itu asalkan masih enamelnya juga itu kan masih lengkap, dia tidak akan mudah hancur. Jadi itu nanti terdiri dari bagian luarnya itu kan ada namanya enamel atau email, itu bagian paling luar dari gigi yang bisa kita lihat saat ini yang berwarna putih ini, ya ini namanya email. Kemudian lapisan selanjutnya adalah dentin, agak kekuningan, lebih lunak. Kemudian di dalamnya lagi adalah jaringan pulpa. Nah, itu berisi pembuluh darah dan saraf yang memberikan rasa sakit saat kita sakit gigi itu. Nah, itu adalah karena adanya saraf-saraf di dalam gigi kan terkelilingi oleh lapisan yang keras. Jadi menimbulkan rasa sakit saat kontraksi itu. Gitu ya Mbak. Kalau begitu bagi kita, maksudnya manusia itu jumlah gigi itu ada berapa Mbak? Karena kita biasanya abai ya. Kita anggap maksudnya banyak orang yang masih abai, cuman gigi aja kok. Tapi kan ini kan kita konten edukasinya ini biar masyarakat yang lainnya tuh paham. Apa sih gigi, berapa jumlah gigi, bagaimana perawatan gigi kita sehari-hari yang memang mungkin dianggap sepele tapi itu sangat-sangat penting bagi kita karena kan apa ya Mbak ya? Ada saraf-saraf juga kan ya, yang berhubungan dengan gigi. Kalau kadang-kadang gigi kita sakit,
kadang-kadang kita sampai pusing Betul, kepala, betul. mata juga nggak enak, itu kayak gitu ya Mbak ya? Nggih. Jadi penyebaran penyakit melalui gigi itu juga bisa sampai ke jantung juga ada. Oh, Namanya gitu ya? bakterial endokarditis. Oh, jadi jantung itu nggak mesti dia sakit jantung tiba-tiba, tapi faktor ada dari gigi, juga dari gigi, penyebabnya dari gigi juga bisa ya Mbak ya? bisa, nggih. Jadi Untuk jumlah gigi manusia? Untuk jumlah gigi itu kan bisa dibedakan pada saat anak-anak sama saat dewasa. Kalau saat anak-anak itu ada 20 gigi. Anak-anak 20 gigi. Ada 20 gigi, kemudian saat dewasa itu kalau sudah lengkap 32. Anak-anak 20 itu terdiri dari 8 gigi seri atau gigi yang depan itu. Kemudian ada gigi taring 4, Ya, kemudian atas bawah ya. betul 4 atas bawah kanan kiri. Nah, itu yang membentuk garis senyum kita juga. Kemudian ada 8 gigi geraham belakang. Kalau yang dewasa itu ada 32. Jadi sama untuk gigi anterior atau depannya itu ada 8. Kemudian 4 gigi taring, kemudian gigi geraham depannya ada 4, kemudian 12 gigi geraham yang belakang. Nah, ini yang gigi posisi geraham belakang Yang di ini. belakang sini ini kadang-kadang bermasalah Mbak. Kalau kayak aku ini Betul. kapan lalu itu sampai harus dicabut ya, karena memang nggak ada fungsinya dan itu kalau lubang Agak itu sulit sulit, pembersihannya, iya. nggih, penambalannya juga Iya. sulit. Terus kadang kan bisa menimbulkan giginya bengkak, gusinya bengkak, kemudian ininya juga pipinya bengkak, kemudian rasa sakit pada ini rahang ini ya seperti ini di depan telinga, kemudian sampai kepala pusing itu juga bisa menyebabkan jadi itu. banyak berpengaruh juga ya. Jadi kalau Bisa, jadi fungsi iya. gigi paling belakang ini Nggih. memang tidak begitu banyak berfungsi ya Mbak ya? Ya bisa Atau gimana? berfungsi, tapi kalau memang posisinya seperti miring gitu ya, terus kemudian kan nggak dapat tempat, memang terus kemudian menimbulkan keluhan-keluhan seperti itu ya harus dicabut. Harus dicabut ya, Mbak, ya. Pencabutannya melalui operasi kecil namanya odontektomi. Ya karena Rita juga pernah Betul. sampai diambil yang paling belakang karena berlubang dan itu Nggih. terbalik Mbak. Oh, Posisinya posisinya. giginya terbalik. Jadi Betul. memang sangat-sangat mengganggu sekali waktu itu. Iya. Jadi akhirnya kita operasi ya, operasi kecil kan, nggak Nggih. begitu lama juga sih sebenarnya Iya. dan nggak sakit sebenarnya. Cuman nggih. ya abis itu lah senut-senut lah pasti. Oh iya, pasti ada proses penyembuhan. Iya. Terus Mbak, kita Nggih. tidak bisa menghindari gigi berlubang. Ya. Bener nggak sih? Gigi berlubang itu penyebabnya apa aja Mbak? Jadi untuk penyebab gigi berlubang itu ada 4 komponen. Satu host atau manusianya itu sendiri nggih. Kemudian ada mikroorganisme Ya. yaitu bakterinya lah ya, yang menjadi penyebab sakit gigi itu adalah Streptococcus mutan. Kemudian substrat atau mungkin makanan ya atau karbohidrat itu. Kemudian waktu. Nah, keempat hal ini itu memang harus secara simultan semuanya mempunyai fungsi. Jadi kenapa ada sikat gigi dilakukan itu kan untuk menghilangkan salah satu. Jadi ada gigi sebagai host, kemudian ada mikroorganisme Streptococcus mutan. Tapi substrat sisa makanan itu kan bisa menimbulkan asam yang nantinya akan karbohidrat itu menjadi makanan dari bakteri, kemudian menghasilkan asam. Asam itu nanti akan merusak gigi. Nah, itu dihentikan dengan cara disikat. Nah, itu waktu. Jadi makanya keempat hal ini berpengaruh semuanya. Jadi mereka bersama-sama menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya karies atau sakit gigi. Ya. Kalau itu bisa dihentikan dengan cara sikat gigi, itu ya tidak akan terjadi karies. Apakah menyikat gigi itu dilakukan di saat kita setelah makan atau cukup dengan sehari 2 kali, pagi dan malam sebelum tidur, atau sehari 3 kali Mbak? Oh ya, untuk menyikat gigi sendiri, para ahli itu menyatakan minimal 2 kali sehari. Oke. Minimal 2 kali seharinya itu ada ketentuannya juga. Oh, gitu. Pagi sesudah sarapan. Oh, pagi sudah sarapan. Jadi Iya. sebelum, bukan waktu kita mandi pagi ya sebenarnya? Iya, kan kebanyakan seperti itu. Iya. Jadi mungkin Nggih. teman-teman lain mungkin seperti saya ya Mbak ya. Nggih. Jadi kalau kita mandi pagi, Iya. kita langsung gosok gigi ataupun bangun tidur kita gosok Nggih, gigi. kalau Ternyata gosok itu salah gigi. ya? Nggih. Bukan salah sih ya sebenarnya, kurang kurang tepat. tepat. Jadi Nggih. kalau pagi kita menyikat gigi itu setelah kita sarapan Sarapan. pagi Sarapan ternyata. pagi. Ini ilmu
ilmu baru loh buat Iya. kalian semua. Simple tapi Iya. sebenarnya penting itu. Betul. Gitu. Jadi hasil riset menyatakan sudah menyikat gigi 2 kali, ada yang gitu nggih. Tapi ternyata paginya itu tidak Iya. sarapan. Padahal kan setelah sarapan itu kan ada makanan ya. Iya. Makanan terakumulasi bener juga nanti tuh menghasilkan ya. asam. Nah, kenapa kok minimal itu 2 kali sehari pagi sesudah makan? Karena setelah kita makan ya, kemudian itu kita sikat gigi, nanti kan kita aktivitas. Kemudian yang keduanya kan nanti sebelum tidur. Nah, setelah kita jalan aktivitas kita bersihkan lagi. Iya. Kenapa kok sebelum tidur? Karena saat tidur itu produksi dari air liur atau saliva ini kan berkurang karena respon fisiologis ya, karena kita istirahat. Nah, itu supaya di sini ini tidak mudah terjadi karies. Jadi gitu. Terus kemudian saat menyikat gigi mungkin kita juga perlu dikasih jeda. Setelah makan itu kan menghasilkan asam. Kita kasih waktu 30 menitan. Oh, jadi bukan habis makan terus kita langsung gosok gigi. Boten. Oh, Jadi saat gitu. habis makan itu kan menghasilkan asam, bakteri-bakteri itu. Nah, itu kita tidak boleh menambahkan gerakan mekanis sikat gigi itu. Karena nanti tambah malah merusak double ya. Ada asamnya gitu bakteri, kita lakukan penyikatan juga. Nah, kita tunggu dulu 30 menitan sampai selesai itu aktivitas asam selesai, kita lakukan sikat gigi. Ini yang salah lagi, Mbak, yang biasanya mungkin kita itu. lakukan bahwa Iya. oke, habis makan kita langsung gosok gigi. Ternyata Iya. salah lagi. Kurang Iya, kurang tepat tepat. maksudnya. Iya. Kurang tepat ya. Jadi harus ada jedanya lagi 30 Iya. menit ya, Mbak ya. Betul, nggih. Karena efeknya itu kita nggak bisa dengan kita sudah mengunyah, udah gitu langsung kita gosok gigi. Jadi akan mikro apa namanya, Mbak? Mikroorganisme itu kan dia dari makanan itu sisa makanan kan ada ya, dia buat makanan dia, kemudian makanan sama menghasilkan asam-asam itu tadi. Nah, sifat di sini menjadi asam. Iya, Nah, ya. asam ini kan nanti yang mengelupas enamel itu. Oke. Supaya tidak kita perparah dengan gerakan mekanis. Ya. Oke. Jadi kita tunggu dulu. Gitu. Terus gini, Mbak, kalau gigi kita ini sudah berlubang, kan pasti nyeri ya, nggak nyaman gitu. Apa sih yang harus kita lakukan setelah kita tahu bahwa oh ternyata gigi kita berlubang loh, gitu. Ya harus pergi ke dokter gigi. Nggak bisa ya diobatin sendiri gitu ya? Iya, Atau mungkin kumur-kumur garam atau gimana? Biasanya kan seperti itu, Mbak. Kalau ada yang pakai bawang juga, ya, tradisional seperti itulah. Ya memang itu akan meredakan secara sementara saja rasa sakitnya, tapi tidak akan menghilangkan penyebabnya. Karena jadi gigi itu ya memang harus dirawat, ada secara mekanis ya, mungkin nanti perlu pengeboran atau pembersihan, kemudian perlu ditambahkan bahan-bahan pelapis atau bahan-bahan pengurang rasa sakit. Ya memang ya harus rawuh ke dokter gigi jadinya. Jadi kalau kita giginya berlubang jangan tunggu sampai nyut-nyut Iya. atau bikin pusing. Iya. Sebisa mungkin kalau kita ada sakit gigi berlubang, datanglah ke dokter gigi. Kalau gitu bisa ya. sebelum berlubang, makanya ada maintenance-nya. 6 bulan sekali 6 bulan sekali. supaya kalau memang ada kerusakan itu tidak sampai parah dan bisa dirawat secara dini. Jadi misal ada karang giginya nggak sampai banyak, kariesnya tidak sampai dalam. Jadi perawatannya juga lebih singkat gitu, dan yang jelas biayanya juga nggak lebih mahal juga. Iya benar, Mbak. Jadi Gitu, kalau intens oke. kita ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali kan kita bisa memeriksakan gigi kita ya. Apakah ada yang lubang atau biasanya karang-karang gigi yang banyak, Mbak. Jadi itu kan juga mengganggu, dan mungkin kalau nggak salah dengan adanya karang gigi itu bau mulut juga nggak enak ya, Mbak ya. Betul. Kalau nggak salah loh, itu benar nggak sih? Betul sekali. Jadi kan karang gigi itu menjadi tempat akumulasi bakteri juga kan. Nah, bakteri kan juga menghasilkan racun-racun, salah satunya juga menghasilkan bau mulut. Kemudian selain itu juga menyebabkan gusinya juga mudah sekali berdarah ya, ada radang kan di situ. Apalagi kalau saya pencinta kopi. Oh, pasti ya, pasti ada warna. Pencinta kopi itu biasanya pasti gigi itu kayaknya kurang begitu bersih gitu ya, Mbak ya. Benar nggak sih? Memang
Atau teh, perokok, kopi. perokok, Oh gitu. iya, perokok itu juga bisa menimbulkan stain di gigi. Nanti saat pemeriksaan biasanya akan kelihatan dan Oh, ditanya gitu ya? sama dokter giginya. Oh, pasti ketahuan ya? Oh, ini Iya. perokok, peminum kopi, peminum teh gitu. Ada biasanya tanda-tandanya. Oh, Nggih, gitu. jadi makanya itu. Jadi harus intens untuk Nggih. merawat gigi ya 6 bulan Betul, sekali. betul. Ya. Terus ini Mbak, gimana caranya kita tuh merawat gigi sehari-hari? Yang simple aja, yang mungkin anak-anak juga bisa melihat ya. melihat YouTube kita. Oh, iya. Gimana sih caranya, bagaimana menyikat gigi yang benar? Seberapa sih pasta giginya? Apa memang diperlukan pasta gigi itu untuk menggosok gigi kita? Mungkin sebelum saya menjawab itu saya tekankan lagi bahwa fungsi gigi ini tadi ya, selain kita untuk mengunyah ya, proses mastikasi, itu juga penting untuk saat kita berbicara. Oke, saat kita berbicara. Saat kita berbicara, ada huruf-huruf tertentu yang itu bisa dilafalkan dengan baik kalau gigi kita dalam posisi lengkap. Oh iya itu ada benar-benar. juga. Aku sampai nggak kepikiran loh Mbak sebenarnya. Iya, kalau kita ngomong, kita ngobrol, kalau kita ada satu gigi kita yang kurang. Betul. Itu Akan pasti berpengaruh akan pada pelafalannya. Oke. Nah, selain itu juga estetis. Nah, jadi ada namanya gigi taring. Ini membentuk garis senyum kita. Oke. Kemudian juga ini namanya fungsi estetis ya. Tadi fonetik sudah, mastikasi sudah, estetis ini. Selain itu para penyanyi itu kan juga lebih pede ya kalau misal giginya ya nggak penyanyi aja ya, kita saja juga kalau misal ada kerusakan gigi di depan juga itu kan akan nggak pede gitu kan. Kalau dengan giginya bersih, putih sukanya ya, rapi gitu, akan lebih pede dalam menghadapi Tapi itu. sekarang ini Mbak, aku melihatnya kenapa sih gigi sekarang itu di bleaching? Orang-orang selalu membleaching giginya, atau sampai kalau kita lihat di toko online itu saya melihat ada yang sampai ditanam, jadi kayak dilepas finit atau apa itu, jadi giginya jadi kelihatan putih banget, yang kayaknya nggak alami jadinya. Apakah itu tidak membahayakan gigi sebenarnya Mbak? Ya memang gigi ini kan secara alami memang lapisannya luar putih ya, tapi lapisan keduanya memang kan agak kekuningan. Jadi memang itu adalah suatu hal yang normal gitu loh. Memang tapi kadangkala ada orang yang mungkin karena ada kerusakan gigi menjadi diskolorasi atau perubahan warna menjadi hitam, akhirnya ingin perawatan supaya lebih putih gitu. Itu kan memang ada Mbak, memang ada tata caranya. Nanti bisa dilakukan oleh spesialis konservasi gigi juga bisa. Mbak, spesialis konservasi gigi. Jadi bukan kita beli di online yang kita langsung pasang-pasang itu loh Mbak, yang dilepas. Itu kan ada yang iklan apa ini dipasang iya, gini. Itulah maksudku. Iya, betul. Itu kan bukannya membahayakan ya, kan gini, karena tidak di dokter gigi gitu loh. Jadi itu kondisi seperti itu kan juga alat seperti itu kan dipasang begini, padahal di dalamnya itu kan gigi kita kan bermacam-macam susunannya. Belum tentu loh itu nanti dibeli pas dengan kondisi gigi kita gitu. Itu juga berbahaya kan Mbak berarti? Ya nanti ya pasti akan nggak nyaman juga. Nanti gimana proses pengunyahannya juga bagaimana, kemudian di struktur pipi yang ada bagian dalam juga ini kan bisa membuat kita jadi sariawan mungkin ya, karena kan itu kan dilepas nanti dipasang lagi gitu kan. Posisi dipasang kalau nggak pas juga kan misal saat mastikasi atau gerakan mengunyah melukai dari jaringan di dalamnya yang lunak itu kan bisa timbul sariawan, kadang suka maksa gitu. Iya, jadi kan biar kelihatan rapi. Tapi kalau kita lihat jadi jelek banget ya, kan giginya putih banget gitu ya. Jadi kayak palsu, palsu sebenarnya. Yang paling bagus yang alami ya. Jadi dengan perawatan pastinya 6 bulan sekali itu di dokter gigi. Jadi Mbak tolong dijelasin gimana sih cara menyikat gigi yang benar. Karena Mbak Widya ini sudah sampai membawakan alat-alatnya sampai dengan apa ini ya Mbak namanya? Untuk gigi model, dental study model. Iya. Ya gimana Mbak caranya Mbak? Sebelum kita masuk ke cara menyikat gigi ini, kita tadi kan pertanyaannya Mbak Rita belum saya jawab. Iya Mbak ya. Yang cara merawat gigi tadi ya memang kita bisa dengan menyikat gigi. Kemudian kita
makan buah dan sayur yang banyak. Oh, Jadi gitu. itu tidak hanya berpengaruh pada kesehatan tubuh kita secara umum, tapi pada gigi juga. Enzim-enzim itu Makan ya? buah dan sayur itu, di pencernaan kan kita diarahkan untuk supaya makan buah dan sayur lebih banyak, kan berserat tinggi, nanti membantu proses pencernaan. Di gigi pun juga begitu. Memang ini termasuk dalam sistem pencernaan sih yang awal ya. Nantinya dengan mengkonsumsi buah dan sayur yang banyak, itu air ludah itu akan secara otomatis mengeluarkan lebih banyak. Nah, air ludah ini berfungsi sebagai self cleansing. Nah, nanti itu akan mengurangi insiden terjadinya karies atau lubang gigi. Oh, gitu. Tapi berarti ada buah-buah tertentu dong, Mbak? Iya, pokoknya tinggi serat gitu. Oh, nggak apa-apa. oh gitu ya. Jee. Kalau durian kan bahaya kan Oh iya, itu bahaya kan? juga Jadi nanti kan ada beberapa buah yang mungkin kurang baik untuk gigi atau Ya, gimana? yang disarankan memang yang tinggi serat saja. Oh, tinggi serat aja. Iya, karena Oke. itu akan merangsang pengeluaran air ludah yang cukup banyak. Air ludah itu berfungsi memang untuk self cleansing. Makanya kan kalau ada penderita seperti diabetes itu kan kondisi mulutnya kering. Itu kalau akan penderita diabetes itu pasti mulutnya kondisi kering, oh, namanya gitu. serostomia. Oh, Nah, itu gitu. kemungkinan gangguan mulut itu karies, angka karies juga tinggi karena itu. Nah, selain makan buah dan sayur, tadi juga itu ya mungkin pakai dental floss atau obat kumur sesuai kebutuhan. Terus jangan lupa pergi ke dokter gigi. Ya, itu setiap pasti 6 bulan sekali. Ya. Mbak, apa namanya? Aku tadi tertariknya sebelum kita membahas cara menggosok gigi, apa tadi Mbak? Obat kumur. Seberapa perlu kita memakai obat kumur itu? Sesuai kebutuhan aja. Kita tidak perlu setiap hari juga melakukan, karena nanti juga akan merusak flora normal di dalam rongga mulut kita. Gitu. Jadi tidak boleh juga tiap hari. Oh, berarti kalau kita sikat gigi, setelah sikat gigi kan tadi kan sikat gigi kan pagi dan kita sebelum tidur. Malam sebelum tidur. Nah, itu kalau setiap habis sikat gigi terus kita pakai obat kumur. Berarti itu tidak baik juga ya, Mbak ya, kalau setiap hari dilakukan. Berarti kan sehari 2 kali. Tidak boleh juga. Oh, akan merusak keseimbangan pH-nya kan, ya. Iya, di sini ada flora normal, ada ya mikroorganisme yang memang secara normal itu ada. Kan memang mikroorganisme itu kan ada di setiap tubuh kita. Cuma kalau angkanya stabil nggak akan menimbulkan penyakit, tapi kalau dia meningkat tambah banyak dia akan menimbulkan sakit. Jadi apapun yang berlebihan itu tidak pasti baik. tidak baik. Nah, Apapun betul itu. sekali, betul. Sip. Betul ya, Mbak ya? Betul. Prakteknya kita menggosok gigi yang benar. Jadi kalau Ini untuk dewasa sama anak-anak sama ya, Mbak, cara menyikat giginya? biasanya Atau kita bedakan. berbeda? Ya, Oh, kalau berbeda juga. anak-anak lebih baik memang kita ini kan pura-puranya ya rongga mulut oke, aja oke. ya. Nah, kita nanti menyikatnya kalau anak-anak cenderung memutar, gerakan memutar atau begini. Oh, nah, gerakannya. ini Masih lagi mundur. ini baru Rita tahu lagi, Mbak, bahwa Iya. cara menggosok gigi untuk anak-anak dan dewasa itu berbeda. Karena kan kemampuan motoriknya juga anak-anak kan Oh, masih gitu. itu ya, Oke, masih dalam oke, tahap oke. belajar Ah, gitu. Jadi oke. metode yang lebih simpel gitu. Jadi yang kita bahas yang diarahkan. untuk anak-anak dulu, Mbak. Nah, Kalau oke. anak-anak itu menyikat giginya gimana? Ya boleh, kita tekniknya biasanya memutar. Oh, seperti memutar. ini, nggih. Ya nanti yang diputar itu nanti boleh kanan, boleh kiri dulu. Oh. Yang penting semua teranu semua, nggih. Jadi Tersikat. nggih, tersikat Oh. semua. Jadi misal di sini nanti gini, lanjut ke sini, Oke. nggih. Kemudian ke sini lagi ya. Kemudian Oke, sini oke. atau teknik scrub ini ya. Teknik apa, Mbak, namanya? Scrub. Oh, Scrub ini yang gitu. anak horizontal, digosok-gosok gitu nggih, ya? betul. Oh, Itu iya, anak-anak iya. kan lebih muda, Oh, iya, nggih, iya. mengajarkan. Nanti seiring dengan pertumbuhan usianya nanti kita tambahi tekniknya. Oh, oke. Nah, kemudian setelah yang luar semuanya ya, kita Oh, berarti dari luar dulu ya, Mbak? nggih. Kita harus menyikatnya dari luar dulu. boleh, nggih. Bukan Lebih- dari dalam dulu ya? dari luar kan lebih mudah. Oh, oke, 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 Jadi oke. terus kemudian misal kita ambil yang dari sini ya, ini kan gini, ya Oke. ini ya, ini ya. Nah kita anukan gini juga, Oke. di scrub gini lebih mudah. Kemudian yang sini gini. Oke, oke, oke. Oke, kemudian sini dari sisi sini, kemudian sisi sini juga.
Nah, Oke. ini juga, kemudian sini. Nah, lanjut yang sini. Nah, daerah yang pengunyahan. Oh, ya. Nah. Itu berarti yang ketiga ya, Mbak? Oke, yang ketiga. Jadi satu tadi kan yang luar, ya. Kemudian Jadi dua yang bagian dalam semuanya. Terus yang baru ketiga yang ini. permukaan itu ya. Anjir, semua Nah, seperti saya itu. salah lagi cara menggosok gigi. Sampai Jeng. usia 40 tahun ini saya baru tahu cara menggosok gigi Itu berlaku yang untuk benar. anak dan dewasa kalau yang itu tadi Iya, 3 tahap. Betul. Saya baru tahu Mbak, dan saya salah ternyata cara menggosok nggak giginya. apa-apa, kan semua manusia memang wajar melakukan Iya, kesalahan. makanya harus belajar terus ya, Mbak Iya, ya. sama saya Oke, juga. jadi anjing. dari luar, Gitu. udah gitu dari sela-sela dalamnya, Iya. baru dari permukaan Baru itu permukaannya ya. ini urut Oke. secara urut. Oh, Nah, oh. jadi tidak ada bagian yang terlewat Oh, oke, semuanya. oke. Nah gitu. Nah kalau yang dewasa, tadi kan anak-anak ya tekniknya lebih mudah, sirkuler atau scrub ini ya. Kalau orang tua biasanya kalau Orang tua atau orang tua ada dewasa, Mbak? Iya, dewasa. Oke, oke. Oke, yang dewasa maksudnya. Ini posisinya 45 derajat di antara 45 gusi dan derajat. gigi. Ini teknik ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, biasanya ini teknik best lah ya insya Allah. Ini paling mudah. Mudah juga lah untuk dilakukan orang tua. Nanti posisinya bisa dengan memutar, ya ini posisinya di 45 derajat, ini dengan memutar, begini sama tekniknya sama dengan semua tadi yang 3 step ya, luar, dalam, sama ini semua, sama seperti itu. Sama yang modifikasi, kalau modifikasi ini nanti diarahkan begini, dari arah gusi ke arah menjauhi gusi, itu modifikasinya. Monggo, jadi sebenarnya teknik itu memang ada banyak Mbak, banyak ahli itu macam-macam. Cuma nanti akan dipergunakan sesuai kebutuhan. Misal yang kalau gusinya mudah berdarah, kita tidak pakai teknik yang ini. Kemudian kalau kita pakai kawat gigi ya, kawat orto dan orto itu juga tidak pakai teknik ini. Jadi intinya nanti disesuaikan, makanya harus pergi ke dokter gigi itu supaya nanti mengetahui yang terbaik untuk kondisi setiap orangnya. Gigi kita itu seperti Betul. apa? Nah, Karena setiap orang kan beda-beda. Kalau gusi itu sering berdarah itu disebabkan oleh apa, Mbak? Itu karena bisa jadi ya ada keradangan pada gusinya. Nah, kemudian bisa juga kerusakan pada jaringan periodontal. Apa itu, Jadi Mbak? jaringan periodontal itu ya ada gusi, ada tulang alveolar di dalamnya sini sih. Mohon maaf saya nggak bawa modelnya ya. Jadi itu bisa jadi selain dari gusi itu juga ya, dari jaringan periodontal juga ada penyakit-penyakit sistemik. Misal diabetes atau gangguan pembekuan darah gitu. Kemudian ada beberapa hal-hal lah yang dari penyakit sistemik itu memberikan penampakan seperti itu. Mungkin dia juga minum obat pengencer darah, itu juga bisa. Oke. Kalau memang 1-2 kali kan akibat mungkin sikat giginya terlalu keras, pakai dental flossnya terlalu jadi keras mungkin gitu ya. dari sikat gigi itu pun kita harus memilih yang halus mungkin, Betul, Mbak ya. iya. Jadi nggak bisa kita yang kasar, yang kaku itu Iya, kan nggak ini bisa yang lembut anunya. Berarti sikat giginya harus lembut. Ya, nanti pilih sikat giginya juga ujungnya yang agak mengecil supaya lebih mudah menjangkau daerah yang belakang ya. Betul, itu. Oke. Terus Mbak, ini lagi ada trennya lagi. Kenapa setiap orang, kebanyakan sih ya, bukan ini, kebanyakan orang itu aku kepengen dong pakai kawat gigi biar kelihatan catching. Terus ada warna-warninya. Iya. Biasanya anak-anak seperti itu. Mereka melihatnya bahwa pakai kawat gigi itu keren loh. Padahal itu sakitnya minta ampun kalau nggak salah. Bagaimana sih Mbak menjelaskan kepada anak-anak ataupun mungkin juga orang dewasa lah yang kepo-kepo pengen memakai kawat gigi. Padahal sebenarnya giginya nggak kenapa-kenapa. Giginya udah lurus, udah rapi gitu ya. Nah, kalau kita pakai kawat gigi itu apa sih Mbak? Indikasinya gitu indikasinya ya. itu harus seperti apa dulu giginya gitu. Jadi memang penggunaan kawat gigi itu ya memang diindikasikan untuk perawatan. Misalnya gigi-gigi yang berdesakan, ya posisinya ada yang maju, mundur, miring, ya nggak rapi lah. Atau giginya juga ada celah di depan, kan kurang bagus itu ya. Jadi supaya nutup tuh pakai kawat gigi. Bisa jadi posisi rahang terlalu ke depan lebih banyak. Memang posisi normal seperti ini.
kita rahang untuk gigi atas ini memang posisinya kan lebih harus ke depan. Tapi ada kan kasus ini tuh lebih ke depan lagi. Nah, songgos. Nah, atau lagi ini yang ke depan, yang bawahnya yang depan cakil, tamat atau cakil ya. Nah, itu indikasi untuk perawatan harus ortodonti. memakai kawat gigi. Tapi juga harus periksa dulu ke dokter gigi, bukan pokoknya asal kelihatan eye-catching aja gitu. Padahal perawatannya lebih sulit ya Mbak ya kalau kita pakai kawat gigi itu. Jadi memang kemudian ada rasa sakit. Itu tadi kan karena gigi kan posisi pertama digerakkan mungkin Mbak. Jadi kan ada jaringan yang ya ibaratnya ditabrak lah gitu ya, ditarik kan namanya ditarik juga ya, mungkin agak sakit di awal gitu aja sih. Nanti lama-lama juga menimbulkan sariawan kalau nggak salah Mbak. Apa sih? Bisa jadi. Kan seperti itu ya. Nanti bisa lapor ke dokternya supaya kan nanti ada itunya kok di ujungnya itu untuk ada waxnya itu pelindungnya supaya enggak tajam, enggak melukai. Terus ada lagi Mbak. Hobi makan es batu. Jadi es batu itu kayak dikeletusi gitu loh Mbak. Iya. Baik nggak sih sebenarnya? Hobi makan es batu ya. Iya kan biasanya anak-anak tuh sekarang tuh iseng-iseng dia minum es teh, es jeruk atau apa yang ada esnya dan es batunya itu dikeletusi ngono loh Mbak. Itu kalau anakku aku bilang soal jangan kayak gitu nanti giginya sakit. Aku bilang itu gimana Mbak? Makan terlalu panas, terlalu dingin itu kan kaitannya dengan saraf gigi kita memang, terutama untuk penderita yang mungkin pasien yang giginya mungkin sudah turun ya, mungkin itu atau karena sikat giginya terlalu berlebihan itu kadang di tepi antara gigi dan gusi itu kan sudah membuka. Lah itu akan timbul sensitif atau ngilu kadang gitu. Nah, itu memang kurang baik lah. Makanya terlalu panas sama dingin. Jadi kalau kita makan es batu itu nggak baik intinya. Iya. Atau ya gimana, mungkin yang tadi seperti tadi. Kalau kita yang berlebihan pasti tidak baik. Tadi kan sudah ada gimana sih cara perawatan gigi untuk anak-anak, untuk dewasa. Dan ada satu lagi Mbak, bagaimana perawatan gigi untuk ibu hamil. Pasti kan berbeda ya. Biasanya keluhan-keluhan ibu hamil itu kan aneh-aneh gitu kan ya. Ada yang terlalu masam mungkin di rongga mulutnya, ataupun dia bagaimana kalau dia sakit gigi di saat hamil itu bagaimana, kan pasti berdampak juga. Sakit gigi juga gitu. Itu gimana Mbak? Memang perawatan pada ibu hamil biasanya disarankan pada trimester kedua. Gitu. Karena saat itu kan kondisi janin juga sudah lebih stabil. Jadi kan kita menghindari perawatan misal perawatan yang lama gitu kan supaya ibu tidak capek, tidak mengalami khawatir pada kesehatan janinnya. Kan trimester pertama itu merupakan pembentukan janin itu tadi, sehingga kan harus ekstra hati-hati. Disarankan nanti perawatan itu pada trimester kedua. Karena memang ibu hamil itu memang secara hormonal memang ada perubahan hormonal. Pasti ada berubah kan. Jadi gusinya mudah berdarah, ada namanya epulis gravidarum, itu terjadi saat hamil, ada tonjolan gitu di dalam gusi. Nah, itu tadi mudah berdarah juga itu terjadi pada ibu hamil. Kemudian kondisi mungkin kalau susah makan ya karena mungkin kan giginya karies itu. Nah, itu juga kan harus segera dirawat karena nanti kan berpengaruh pada intake makanan pada janinnya. Nah, selain itu ibu hamil mungkin kadang sering ada gangguan mual muntah juga. Nah, itu juga kan berpengaruh pada kondisi di dalam rongga mulut ini. Kan asam ya. Kalau mual muntah itu kan masuk ke dalam rongga mulut sifatnya asam akan menyebabkan demineralisasi, menyebabkan nanti gigi juga mudah terjadi karies. Nah, mungkin ada hubungannya juga, mungkin ini yang perlu nanti juga ibu-ibu hamil perlu untuk menjaga kesehatan giginya karena kesehatan pada jaringan periodontal ini nanti itu juga berpengaruh pada kondisi bayi, Mbak. Jadi dilaporkan itu ibu hamil yang punya masalah di dalam rongga mulutnya itu bisa menyebabkan bayinya tuh berat
berat badan bayi yang lahir itu rendah atau namanya itu BPLR. Oh gitu. Nah, Berarti jadi- memang benar-benar harus Ada hubungannya. menunjang. Jadi mungkin begini, kalau wanita yang setelah menikah Iya. dan menginginkan suatu kehamilan, otomatis pasti harusnya ke dokter dulu deh untuk perawatan segalanya. Betul. Karena Karena itu ya ternyata sampai berpengaruh gigi-gigi pada juga karena sangat berpengaruh ya Betul, untuk bayi berpengaruh pada bayi lahir lah ya. Iya, jadi misal rasa sakit yang terus-menerus ini pernah yang di talkshow-nya dokter yang dari Dr. Alberdian atau siapa itu yang di Rumah Sakit Tulungagung itu menyatakan SPOG-nya. Rasa nyeri yang terus-menerus itu juga menyebabkan kontraksi terus-menerus bisa menyebabkan lahir prematur. Oh, Juga iya. begitu. Jadi memang ya memang ada hubungannya sih erat sekali Iya, juga ya gitu loh dengan Jadi kondisi tapi boleh ya Mbak ya di saat Iya. kita kehamilan, yang penting bukan di trimester pertama, tapi mungkin di trimester kedua Iya. kita boleh perawatan gigi ya. Iya, Entah itu jadi mungkin dilihat juga nanti kebutuhan oke, perawatannya. untuk pembersihan karang gigi atau Iya, penambalan gigi seandainya itu Iya. boleh nggak Mbak? Boleh, boleh. Berarti kalau yang di trimester ketiga mungkin nggak boleh kali. Nanti dilihat juga kondisi ibu hamilnya Hah? bagaimana, kemudian perawatan giginya apa yang diperlukan. Nah itu kan setiap orang kan berbeda-beda Mbak Rita, jadi nanti akan dilakukan penilaian oleh dokternya apakah ini bisa dilakukan perawatan pada saat ini ataukah ibunya mungkin sudah kaya atau gimana. Itu kan nanti setiap orang kan soalnya berbeda-beda gitu. Jadi memang banget penting ya kita itu menjaga kesehatan gigi dan mulut karena sangat mempengaruhi untuk kesehatan secara umum juga. Bener Bahkan bener sama ya. anak keturunan kita lah Gitu ya. Jadi jangan abai lah ya teman-teman konten YouTube Rikana Ceta, jangan sampai abai lah untuk kesehatan gigi dan mulut. Jangan pernah disepelekan apabila kita itu sakit gigi ataupun ada gigi berlubang, segeralah ke dokter gigi. Betul. Rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi untuk memeriksakan gigi kita. Menggosok gigi yang benar dan jangan lupa sikat gigi sehari 2 kali. Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Jadi kita nggak boleh langsung habis makan terus kita langsung gosok gigi. Betul. Karena sangat berpengaruh juga untuk kesehatan yang lain-lain ya Mbak ya. Oke, ini perbincangan yang ringan tapi sebenarnya itu penting. Oh iya. Ya, penting banget loh ya ini. Oke. Mbak, terima kasih banyak berkenan hadir di konten YouTube-nya Rita di Rikana Ceta. Semoga sharing-sharing kita tentang kesehatan gigi dan mulut ini bisa berguna untuk semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallah. Amin, amin. Terima kasih banyak untuk siang hari ini ya Mbak ya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Tentunya pasti komen yang positif. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.